Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Ki Gede Patedana Sarana Hukum, Kepala Desa Bebandem. Tepatnya adalah Desa Bebandem, Kecamatan Bandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Izinkan pada hari ini saya mau memaparkan terkait dengan Desa Bebandem. Jadi secara geografis, Desa Bandem sebagian besar adalah pertanian. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat kami bergerak sebagai petani dan bergerak juga di bidang perdagangan dan jasa dan sektor lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, kami senantiasa untuk melaksanakan kegiatan dengan berbasis aplikasi maupun inovasi yang kita lakukan. Hal ini kita lakukan adalah semata untuk memberikan rasa keterbukaan, transparansi, akuntabilitas dan berkelanjutan program-program kita di tingkat desa. Di samping juga media-media informasi yang sudah disediakan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah dukungan masyarakat, tokoh masyarakat, seluruh komponen masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan dana desa. Desa Bebandem berawal dari masa pemerintahan Raja Bali, Adipati Ide Dalem Ketut Kresna Kepakisan, dan berkaitan dengan I Gusti Gede Bandem, putra Ide Dalem Tarukan. Setelah ayahnya wafat, beliau ditugaskan sebagai manca di Biade Ireng, sekarang di Buanagiri Bebandem, sebagai bujangga di Dukuh Nagasari. Namanya kemudian diabadikan sebagai Bebandem. Sejak era Kerajaan Karangasem, Bebandem telah diakui sebagai desa dan menjadi desa dinas pada masa kolonial. Sejak 1911, desa ini telah dipimpin oleh 8 perbekal. Desa Bebandem terletak di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Desa ini memiliki luas wilayah 1.473,50 hektar yang didominasi oleh tegalan 643,84 hektar dan sawah 630,83 hektar. Ketinggian desa antara 500 hingga 700 mdpl memberikan udara sejuk dan cocok untuk pertanian serta hortikultura. Desa Bebandem terdiri dari 12 banjar dinas yaitu Kastale, Banjar Dinas Desa Tengah, Banjar Dinas Kayu Putih, Banjar Dinas Junsri, Banjar Dinas Tokpati, Banjar Dinas Pandesari, Banjar Dinas Dukuh, Banjar Dinas Liligundi, Banjar Dinas Tihingan Kangin, Banjar Dinas Tihingan Tengah, Banjar Dinas Tihingan Kauh, dan Banjar Dinas Tihing Seke. Pada akhir tahun 2024, jumlah penduduk mencapai 10.994 jiwa, terdiri dari 5.580 laki-laki dan 5.414 perempuan dengan 3.382 kakak dan kepadatan penduduk 152,3 jiwa per kilometer persegi. Sebagian besar bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan industri rumah tangga. Beberapa juga merantau ke kota atau bekerja di sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Desa Bebandem terus berinovasi dengan sistem layanan digital, mempermudah akses informasi dan administrasi. Aplikasi seperti Simpel Desa digunakan untuk pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, deteksi dini kebencanaan, dan layanan pengaduan masyarakat. Dalam pengelolaan lingkungan, desa juga menerapkan inovasi sistem pengelolaan sampah berkelanjutan melalui TPS 3R Agro Bandem Lestari. Saat ini pengelolaan lahan perkebunan juga sedang dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan hewani dan nabati. Di samping itu, desa berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan iklim sebagai tanggung jawab desa atas 2 kali penghargaan yang pernah diterima, yaitu Lomba Wana Lestari dan Program Kampung Iklim Tingkat Nasional. Dalam bidang adat dan budaya, Desa Bebandem berkomitmen melestarikan adat dan budaya melalui kesenian tradisional seperti Bulan Bahasa Bali dan lomba kesenian pada saat Porseni Desa dengan jenis lomba Nyurat Aksara Bali serta lomba berbahasa Bali lainnya yang rutin diselenggarakan untuk memperkuat kecintaan terhadap budaya lokal. Selain itu, setiap hari purnama, tilem, dan hari raya besar Hindu di Bali, pemerintah Desa Bebandem selalu melaksanakan persembahyangan bersama.
Desa Bebandem adalah daerah rawan bencana akibat letusan gunung berapi agung. Sebagian besar wilayah Karangasem terancam oleh bencana ini, terutama kawasan di kaki gunung dan daerah aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung. Selain itu, bencana longsor dan banjir juga berpotensi terjadi di dataran rendah karena curah hujan tinggi dan saluran yang tidak cukup. Sebagai antisipasi, kegiatan pelatihan dan simulasi kebencanaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat telah dilakukan pemerintah desa yang bekerjasama dengan BPBD, termasuk pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana. Pada sektor pendidikan di desa terdapat 6 PAUD, 1 TK, 9 SD, dan 1 SMP. Selain itu tersedia program pendidikan non-formal seperti kelompok paket C bagi warga yang ingin menyelesaikan pendidikan setara SMA. Pemerintah desa terus berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui akses pendidikan yang merata. Kemudian di bidang kesehatan terdapat 12 posyandu, 1 puskesdes dan 1 puskesmas pembantu yang memberikan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Puskesmas utama berada di pusat desa untuk perawatan lebih lanjut. Dengan fasilitas ini, desa berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui layanan medis, penyuluhan, dan peningkatan fasilitas kesehatan. Kemudian sektor ekonomi, mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan dengan komoditas utama seperti salak, kakao, mangga, manggis, durian, albesia, kelapa, jagung, kacang tanah, tomat, cabai, dan sayuran lainnya untuk mendukung ketahanan pangan. Industri rumah tangga juga berkembang dengan produk dari pengrajin pandai besi, anyaman, minyak kelapa atau VCO, serta jajanan khas daerah. Usaha pembuatan batako dan batu padas berperan dalam sektor konstruksi, sementara ukiran kayu memiliki nilai seni tinggi dan diminati pasar global. Desa Bebandem mengembangkan badan usaha milik desa atau BUMDes untuk memperkuat ekonomi lokal. BUMDes berperan untuk menyediakan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah, serta mengelola aset desa. Digitalisasi sistem administrasi telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, BUMDes Bebandem memiliki produk unggulan seperti produksi minyak tandusan, produksi madu lebah, produksi madu kelanceng, produksi arak Bali, dan produksi keripik singkong. Selanjutnya, PKK sebagai salah satu mitra kerja dan kelembagaan masyarakat di desa berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui 10 program pokok PKK. Di sektor pariwisata, Desa Bebandem memiliki wisata alam Kastale Trekking di Banjar Dinas Kastale. Destinasi ini menawarkan panorama sawah terasiring, aliran sungai jernih, serta pengalaman wisata pedesaan. Wisatawan dapat menikmati udara segar, melihat aktivitas pertanian tradisional, dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Pemerintah Desa Bebandem akan terus berinovasi untuk mewujudkan desa yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan dan prinsip Eka Satya Pramodita, satu tekad menuju kesejahteraan, kami bergerak menuju masa depan desa yang lebih baik. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan gambaran umum desa kami di Bebandem. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik dan kami selalu menggunakan motto bersama bangun desa mandiri dengan semangat Eka Satya Pramodita, satu tekad menuju kesejahteraan. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam baik.